Kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya dari UM-UGM. Bila seseorang ingin membudidayakan paku simbar menjangan, maka yang harus dilakukan adalah apa? Satu, menyemaikan strobilus. Dua, menyetek rimpang. Tiga, menanam protalium. Empat, menyemaikan spora. Nah, di sini ada nama dari paku simbar menjangan. Nah, paku simbar menjangan ini ya, kalau untuk nama ilmiahnya atau genusnya ini berasal dari genus Platycerium. Nah, SP ya, spesies ini ya. Nah, untuk Platycerium ini juga bisa dikenal sebagai paku tanduk rusa ya. Paku tanduk rusa. Nah, kenapa kok dia dikenal sebagai paku tanduk rusa? Kita lihat dulu untuk gambarnya. Nah, ini adalah gambar morfologi dari paku tanduk rusa ya atau paku simbar menjangan. Nah, pada bagian strukturnya di situ untuk paku simbar menjangan terdiri atas beberapa komponen ya. Yang pertama di bagian bonggol ini ya. Nah, di bagian bonggol itu terdapat yang namanya rizom ya atau rimpang yang bentuknya pipi ya. Nanti rizom atau rimpang ini dia akan mengeluarkan akar ya, akar lekat. Nah, akar lekat ini berfungsi untuk menempel pada pohon. Karena untuk tumbuhan ini dia sifatnya adalah epifit ya, seperti itu. Jadi ini tumbuhannya adalah tumbuhan epifit. Itu apa? Yaitu tumbuhan yang menempel pada tumbuhan lain tapi tidak mengambil makanan dari pohon yang dia tempeli seperti itu. Nah, dari rimpang inilah nantinya akan keluar juga ya, keluar daun. Nah, daun ini dapat kita golongkan menjadi dua macam. Ada daun tropofil dan ada daun sporofil. Pada daun tropofil ini disebut juga sebagai daun steril. Kenapa? Karena dia hanya berperan sebagai fotosintesis. Kalau sporofil, nah ini disebut sebagai daun untuk membentuk selain fotosintesis juga akan berfungsi dalam membentuk spora ya. Nah, ini membentuk spora. Nah, mana untuk tropofilnya? Yang bagian tropofil itu yang ini ya. Nah, yang saya kasihkan garis ini. Nah, itu adalah tropofil. Loh, kok warnanya dia kuning atau kecoklatan? Nah, jadi tropofil ketika dia masih muda, ini warnanya hijau. Namun ketika nanti dia udah tua ya, nah, ketika tua maka dia akan berubah menjadi kecoklatan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menahan air beserta humus agar tidak jatuh ke tanah seperti itu. Jadi ini akan ditahan oleh daun terpofil ini sebagai nutrien bagi paku sembar menjangan atau paku tanduk rusa ini. Nah, nama dari tanduk rusa itu diambil dari mana? Dari sini ya. Kalau kita lihat pada bagian daunnya, ya ini dia lebar ya. Kemudian membentuk cabang pada bagian ujung ya. Sehingga mirip seperti tanduk rusa. Dan bila mana ini kita lihat, kita balik di bagian permukaan bawahnya, nah itu akan muncul spora seperti ini.
Ini adalah bentuk dari daun sporofil pada bagian paku tanduk rusa yang kita balik permukaan bawahnya seperti ini ya. Nah, di situ ada kumpulan dari spora ya, pada sporangium yang disebut dengan sorus ya. Nah, sorus ini kan disebut juga sebagai kumpulan sporangium ya, sporangium yang apabila nanti pada bagian indusiumnya ini dia sudah ngering ya atau kering, maka akan disusul untuk bagian anulus pada sporangiumnya akan pecah. Ketika pecah, barulah spora nanti akan jatuh ke bagian rimpang atau bonggol dari induknya dan nantinya spora ini akan berkecambah membentuk protalium, dari protalium membentuk antheridium, archegonium, zigot, embrio dan seterusnya. Karena untuk pada paku, ingat ya, dia itu memiliki fase yang paling lama adalah sporofit ya sesuai dengan singkatan Ra, Ta, Z, yaitu ada spora, protalium, zigot, embrio, paku, dan sel indospora. Nah, di sini pakunya itu ada di fase sporofit ya, bukan di fase gametofit. Nah, ketika nanti spora ini dia udah jatuh pada rimpang atau pada bonggol tadi, maka dia akan berkecambah membentuk anakan. Nah, nantinya anakan ini kita akan split atau kita pisahkan dari indukannya dan kita tanam di media yang baru. Nah, itu adalah proses perkembangbiakannya ya, seperti itu. Kita akan kembali ke soalnya. Bila seseorang ingin membudidayakan paku simbar menjangan, maka yang harus dilakukan adalah apa? Satu, menyemaikan strobilus. Nah, ini adalah tergolong tumbuhan paku yang memiliki bentuk sorus ya, bukan strobilus. Berarti ini kurang benar ya untuk yang nomor satu. Satu salah, maka tiga salah ya. Dua, menyetek rimpang. Nah, menyetek ini adalah kegiatan untuk memotong bagian batang kemudian kita tanam di atas tanah. Seperti itu nanti akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, kita lihat pada batang tumbuhan paku si bermenjan ini dia bentuknya rimpang pipi ya. Nah, itu pun ketika dia tidak ditaruh pada media yang pas, maka nanti dia akan mati. Jadi ini susah ya atau nggak bisa ya. Kemudian yang nomor 4, menyemaikan spora. Nah, ini yang paling banyak dilakukan dan beberapa secara alami maupun secara buatan ini adalah kegiatan yang paling bisa untuk dilakukan dalam pembudidayaan paku simbar menjangan. Maka jawabannya 4 saja yang benar yaitu yang delta. Kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya dari UMUGM. Dalam teori hidup tumbuhan lumut, generasi yang bersifat haploid antara lain 1. Protonema, 2. Kapsul spora, 3. Spora, 4. Sporofit. Nah, di sini ada lumut ya. Lumut ini tergolong pada tumbuhan Bryophyta ya, di mana pada kelompok tumbuhan Bryophyta ini dia tidak memiliki pembuluh angkut atau yang kita kenal sebagai Atrachyophyta. Sehingga nanti untuk pengangkutannya bisa dilakukan secara osmosis, kemudian masuknya melalui BBC. Nah, itu mekanismenya bisa dilihat pada video yang sebelumnya ya. Nah, seperti halnya pada tumbuhan paku, untuk kelompok Bryophyta ini dia bereproduksi menggunakan spora ya. Nah, bagaimana untuk jalur metagenesisnya? Kita akan lihat pada gambar berikut ini. Ini adalah daur hidup pada tumbuhan paku ya, di mana
Pada daur hidup tumbuhan paku ini kita bisa singkat menjadi Ramaljes. Yang itu ada spora, protonema, lumut, zigot, embrio, dan sel induk spora ya. Nah, nantinya pada bagian protonema ini akan membentuk dua organ kelamin ya. Yang pertama ada jantan, kita kenal sebagai antheridium, dan ada organ kelamin betina yang disebut dengan archegonium. Masing-masing antheridium akan menghasilkan sperma, kalau archegonium akan membentuk ovum. Nah, jadi ketika nanti si lumut ini dia ada air, maka nanti sperma akan berenang menuju ke archegonium dan terjadilah fertilisasi seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya pertama di sini dari spora dulu ya. Nah, spora ini ya. Nah, kok kecil banget ya ini ya. Ini sporanya. Ketika spora tadi nanti jatuh pada tempat yang tepat ya, nanti dia akan membentuk protonema ya. Nah, berikutnya nanti protonema ya, protonema yang dihasilkan dari pembelahan mitosis pada sel-sel spora ini akan membentuk menjadi lumut muda ya. Nah, atau talus ya, talufita. Nah, ini dia adalah lumut muda. Nah, lumut muda ini nanti ya ketika dia sudah cukup dewasa gitu kan, maka nanti di bagian protonemanya akan membentuk dua organ kelamin ya. Yang pertama ada antheridium dan yang kedua ada archegonium. Nah, ini ada bagian antheridium ya dan ada archegonium. Nah, berikutnya nanti untuk pada bagian antheridium ya, dari sini itu akan membentuk yang namanya sperma berflagel ya. Sperma berflagel. Dan adanya air serta senyawa atraktan, maka nanti dia akan berenang menuju ke archegonium sehingga terjadilah proses fertilisasi. Nah, dari proses fertilisasi ini dia akan membentuk zigot ya di dalam archegonium untuk lumut ya. Nah, untuk zigot berikutnya akan berkembang menjadi embrio. Embrio akan berkembang menjadi sporofit ya atau sel induk spora ya. Nah, sel induk spora nantinya dia akan membelah secara meiosis di kotak spora membentuk yang namanya spora. Nah, spora ini nanti dia akan mengawali untuk tahap yang berikutnya lagi. Nah, kita akan lihat untuk soalnya. Dalam daur hidup tumbuhan lumut, generasi yang bersifat haploid, nah berarti kalau dia haploid ini tergolong apa? Tergolong yang gametofit ya. Jadi dari sini sampai ke lumut, nah ini gametofit. Sedangkan untuk zigot sampai sel induk spora ini adalah sporofit. Nah, sekarang satu protonema
benar ya. Satu benar maka tiga benar. Yang dua kapsula spora. Nah, kapsul spora itu kan ada terbentuk dari mana? Terbentuk dari embrio ya, yang nanti ketika dia udah membelah secara mitosis terbentuklah yang namanya sporonium ya atau kapsul spora. Berarti ini dia adalah fase sporofit ya, berarti ini salah ya. Dua salah, maka untuk yang keempat juga salah. Sporofit, nah ini dia jelas 2N. Nah, maka jawabannya 1 dan 3 yaitu yang B.